Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sukses beraktivitas. Saya Masku Latif akan menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian informasi dari Sekolah Islam Sebelah Malang melalui siaran kami Sisma News. Pemirsa, informasi pertama akan kami sampaikan tentang wawancara kesiapan belajar pada penerimaan peserta didik baru Sekolah Islam Sebelah Malang. Proses PBDB Sekolah Islam Sebelah Malang 2022 gelombang 2 saat ini telah sampai pada tahap yang sangat penting dalam menyaring siswa baru di SD Islam Sebelah Malang Full Day School karena memasuki tahap wawancara kesiapan belajar siswa. Berikut liputannya. Salah satu faktor yang dapat melahirkan lulusan yang berkualitas di lembaga pendidikan adalah bagaimana memperoleh siswa baru yang berkualitas juga. Oleh karena itu, di Sekolah Islam Sebelah Malang, proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi prioritas yang utama juga di samping tentunya proses pembelajaran yang bermakna yang disajikan nanti. Pada proses PPDB 2022 kali ini, di Sekolah Islam Sebelah Malang memasuki periode kedua dan saat ini telah memasuki tahap wawancara kesiapan belajar siswa. Mengingat sudah melandainya kasus COVID-19 di Indonesia dan juga di Malang Raya, maka kegiatan wawancara kesiapan belajar kali ini dilakukan secara luring yang tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bagi Sekolah Islam Sebelah Malang, proses PPDB merupakan proses yang penting dalam persiapan pembelajaran sehingga sangat diperhatikan dengan serius dan profesional. Dari kegiatan wawancara kesiapan belajar siswa ini diharapkan dapat menjaring calon siswa baru yang unggul dan juga berkualitas. Hari ini SD Islam Sebelah Malang melaksanakan wawancara kesiapan belajar bagi calon siswa-siswi SD Islam Sebelah Malang tahun pelajaran 2022-2023. Wawancara kesiapan belajar ini dilaksanakan secara luring dengan melaksanakan protokol kesehatan yang cukup ketat. Adapun alur dari wawancara kesiapan belajar dimulai dari cek suhu tentunya, kemudian menggunakan hand sanitizer. Setelah itu Ananda menuju ke pos awal untuk cek kelengkapan biodata, akte kelahiran dan sebagainya yang diperlukan untuk wawancara kesiapan belajar. Setelah itu Ananda menuju ke pos 1 untuk melakukan wawancara sebagai inti dari kegiatan ini. Adapun wawancara itu sendiri ada wawancara orang tua dan wawancara dari anak didik sebagai wawancara kesiapan belajar Ananda di SD Islam Sebelah Malang. Tentunya yang tak kalah penting setelah itu orang tua mengisi angket kesiapan belajar sebagai evaluasi SD Islam Sebelah Malang untuk wawancara kesiapan belajar di tahun depan. Dengan wawancara kesiapan belajar ini harapan kami bisa mendapatkan calon siswa-siswi SD Islam Sebelah Malang yang berkualitas, tentunya sesuai dengan standar SD Islam Sebelah Malang. Motivasi saya menyekolahkan anak saya di SD Sabilillah ini karena di sini itu
selain full day itu juga untuk mengaji dan sholatnya itu insya Allah terjamin ya. Jadi saya ingin anak saya itu ngajinya sama sholatnya itu bisa sejalan di kehidupan sehari-harinya, itu bisa ini. Kesan saya selama mengikuti wawancara di SD Sabilillah ini itu yang saya lihat pertama itu sekolahnya bersih, terus teratur, terus petugasnya juga ramah-ramah, ya seperti itu. Alright, that's it for today. Hope you enjoy our activity. So, what did you learn today? Can you please say to me? Raise your hands. What I learned today is you need to reduce plastic and you can make beautiful things like in the table. So that's what I think. Today I learned that we can reuse plastic by making beautiful creations. I think that we can use plastics and trash into something more useful that we can use every single day. That's great! Give applause, everyone! Alright, see you next week. Bye-bye! Sementara itu, pemirsa, kegiatan ekstrakurikuler di SMA Islam Sabilullah Malang Boarding School telah berjalan secara luring, mengingat seluruh siswa telah mendapatkan vaksin COVID-19 sampai tahap kedua, dan kegiatan ekstrakurikuler ini juga selalu mematuhi standar protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditetapkan lembaga sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berikut liputannya. Melandainya pandemi COVID-19 di Indonesia akhir-akhir ini menjadikan salah satu tolak ukur mengapa pembelajaran ekstrakurikuler di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School pada semester genap ini dilakukan secara luring. Hal ini dilakukan mengingat bahwa seluruh siswa, guru, dan pengajar ekstrakurikuler telah menerima vaksin COVID-19. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ini juga tetap dipantau oleh gugus COVID-19 lembaga supaya kegiatan tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan COVID yang berlaku. Melalui kegiatan ekstrakurikuler secara luring ini, diharapkan akan semakin meningkatkan motivasi berlatih siswa dalam meningkatkan kemampuannya sesuai ekstrakurikuler yang dipilih baik di bidang olahraga maupun seni, sehingga mereka siap setiap saat apabila diterjunkan dalam ajang kompetisi dan siap menjadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Widianto dari kelas 11 MIPA 1A. Saya mengikuti ekstra futsal. Nama saya Muhammad Ida Novaldi Putra Handana dari kelas 10 IPS 1 mengikuti ekstra basket. Alasan saya mengikuti ekstra futsal, pertama karena futsal itu adalah memang hobi saya. Jadi saya ngikuti apa passion saya. Jadi saya putusin buat ikut futsal di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School ini. Kesan pertama seneng, soalnya kita sudah hampir 1 tahun nggak ekstra bareng coach. Jadi kita seneng bisa balik ekstra lagi kayak biasanya. Terus seneng juga bisa main bareng teman-teman. Kita juga bisa ngasah skill kita di futsal. Jadi harapannya skill futsal kami bisa lebih baik dan bisa menangin turnamen di luar sekolah nanti. Ya, dan alasan saya mengikuti basket yaitu karena itu juga merupakan hobi saya. Kesan-kesan saya, harapan saya agar tim basket ini bisa mengikuti lomba di luar sana seperti DBL dan lain-lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Abrianova, Koordinator Ekstrakurikuler Umum SMA Islam Sabillah Malang Boarding School. Pertama-tama, untuk ekstrakurikuler SMA Islam Sabillah Malang Boarding School ada ekstra wajib, yang mana ekstra wajib ini terdiri dari ekstra pramuka dan paskibra. Kemudian untuk ekstra olahraga terdiri dari 8 ekstra, yang mana ada ekstra futsal atau sepak bola, kemudian bola voli, bola basket, atletik, kemudian renang, dan juga pencaksilat dan karate. Kemudian di ekstra seni ada 13 seni, mulai dari ekstra sinematografi, desain poster, kir, banjari, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembina-pembina dari pelatih sendiri, alhamdulillah sudah divaksin semuanya. Kemudian perihal pembina pelatih atau pelatih dari ekstra masing-masing, dari ekstra wajib, seni, dan olahraga, berbagai dari universitas, dari UM, UB, dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah untuk pelatih-pelatih tersebut juga sudah divaksinasi dari 2 dosis, karena dari sekolah sendiri harus atau mengisyaratkan bahwasanya pelatih harus sudah divaksin untuk yang kedua. Kemudian dari anak-anak juga alhamdulillah sudah divaksin semuanya, sehingga ekstra bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Perihal prokes yang kami gunakan adalah seperti adanya tempat cuci tangan, kemudian ada hand sanitizer, dan juga anak-anak diminta untuk membawa masker sebelum mengikuti ekstra kurikuler masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pagelaran Orkestra Simfoni Hasanah Bangsa ini sebagai pertanda produktivitas pembelajaran ekstrakurikuler dengan tujuan untuk memupuk kemampuan berkreasi, kemampuan berekspresi, kemampuan berkolaborasi, dan sekaligus keberanian siswa dan santri Sekolah Islam Sabillah Malang sehingga siap menghadapi kehidupan yang semakin penuh dengan tantangan-tantangan. Sebagaimana setiap hari Jumat, siswi SMP Islam Sabillah Malang, ketika siswa sedang melakukan kewajiban sholat Jumat, mereka secara terpisah melakukan kegiatan keputrian. Kali ini kegiatan keputrian yang mereka lakukan adalah keterampilan menjahit dengan tangan. Nah, bagaimana keseruan kegiatan tersebut? Mari kita ikuti liputannya. Kegiatan keputrian di Sekolah Islam Sabillah Malang dilaksanakan setiap hari Jumat ketika siswa laki-laki menjalankan sholat Jumat di masjid. Kegiatan keputrian ini dilakukan untuk mempersiapkan siswi supaya menjadi pribadi muslimah yang seutuhnya yang mengerti hak dan kewajibannya sebagai seorang muslimah, terlebih ketika kelak hidup bermasyarakat dan menjadi seorang ibu. Dan pada kegiatan keputrian kali ini, siswi SMP Islam Sabillah Malang dibekali dengan keterampilan menjahit dengan tangan, dan ternyata di antara ratusan siswi SMP Islam Sabillah Malang, banyak yang belum memiliki keterampilan menjahit dengan tangan.
Kegiatan ini adalah kegiatan keputrian yang dilaksanakan setiap Jumat ketika Ananda Putra melaksanakan sholat Jumat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat kembali keterampilan dari sisi Ananda yang putri. Jadi ada beberapa hal yang dipelajari, ada yang berbentuk keterampilan, ada yang berbentuk membangun karakter Ananda atau dari sisi agamanya. Misalnya ada yang mempelajari tentang bagaimana menstruasi, hukum-hukumnya, kemudian apa yang harus dilakukan. Untuk kali ini, Jumat kali ini Ananda mempelajari menjahit yang tujuannya minimal Ananda bisa memasang kancing sendiri atau memasang bed seragam sekolah sendiri, atau ketika ada baju yang sobek Ananda bisa memperbaikinya sendiri. Selain kegiatan keterampilan keputrian, biasanya kegiatan keputrian ini diisi dengan materi fikih wanita yang membahas tentang berbagai problematika peribadatan dan pergaulan seorang perempuan muslim, sehingga menjadikan seorang muslimah yang salihah. Saya merasa sangat senang sekali. Dengan keputrian di hari Jumat ini membuat saya belajar banyak sekali hal. Kami para putri di keputrian ini mempelajari banyak sekali hal tentang menjahit, yaitu menjahit tentang bed, menjahit tentang kancing, dan menjahit baju-baju robek dan yang lain-lainnya. Di sini guru-gurunya membimbing satu persatu para murid-muridnya agar bisa menjahit secara konsisten dan mempelajarinya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, warga Malang, warga Jawa Timur, utamanya warga NU dimanapun berada, mari kita sambut gembira datangnya TV pendidikan digital, TV pendidikan yang dikelola oleh lembaga Sabilillah Kota Malang, yaitu Sisma TV. TV ini konten-kontennya baik, di samping ada konten dakwah, konten-konten kebudayaan, konten keislaman, juga ada konten-konten pendidikan, disampaikan oleh para pakar, disampaikan oleh para doktor yang memang ahli di bidang pendidikan. Mari kita ikuti, mari kita tonton, mari kita simak, dan tentu mari kita ambil hikmah pelajaran dari Sisma TV. Sekali lagi, Sisma TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, seperti biasa di hari Senin ini, mari kita bersama tingkatkan pemahaman dan kemampuan membaca Al-Quran kita yang benar sesuai dengan ilmu tajwid, sehingga bacaan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan mengikuti segmen Musyafahah SBK berikut ini dengan tema nada bacaan dalam metode Sabilillah bil Qalam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, au zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini semoga kita semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan rizki yang barokah, umur yang barokah. Salatullah wassalamuhu semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita akan menjadi umatnya ila yaumil qiyamah. Pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan mempraktekkan nada SBQ yang beberapa pertemuan yang lalu sebagai dasar nada SBQ khususnya di lingkungan Sekolah Islam Sabilah Malang. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia bisa mengikuti dengan fasih dan benar. Oleh karena itu, mari kita praktekkan bacaan Al-Quran. Kami akan berikan contoh surat An-Naba dimulai dari ayat 1. Pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini bisa membuka Al-Qur'annya di rumahnya masing-masing. Kita ikuti bacaan Al-Qur'an ini dengan fasih dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. 'Anin naba'il 'azim. 'Anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, pada ayat 1 sampai 4 yang perlu diperhatikan bacaan ketika mim sukun bertemu dengan fa. Maka cara membacanya, mulutnya tertutup terlebih dahulu, kemudian mengucapkan huruf berikutnya. Contoh, alladzi hum fi. Jangan sampai alladzi hum fi. Itu yang salah. Oke. Untuk itu mari kita coba sekali lagi ditirukan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Tirukan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, seperti itu para pemirsa Sisma TV yang berbahagia untuk ayat 1 sampai 4. Kemudian lagi yang perlu hati-hati para pemirsa TV yang berbahagia ketika pengucapan anin naba'il. Itu terkadang kita mengucapkan anin naba'il tanpa terasa. Maka ini kita harus berhati-hati. Mari kita praktekkan. Anin naba'il azim. Tirukan. Anin naba'il azim. Nah, seperti itu para pemirsa TV yang berbahagia. Dan berikutnya kita lanjutkan ayat selanjutnya.
Thumma kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Nah, pemirsa yang berbahagia, di ayat berikutnya ini mari kita perhatikan ketika pengucapan pada kalimat wal jibala, huruf jim ini jangan sampai mengucapkan desis, ya. Contoh yang salah, wal jiba, itu kurang tepat, ya. Jadi di tengah-tengah lidah kita itu, lidah kita berada di tengah-tengah lidah, ya, di tengah-tengah langit, maaf. Wal jibala, bukan wal jibala. Kita perhatikan pemirsa. Wal jibala autada, gitu kan? Wal jibala autada. Nah, seperti itu pemirsa yang berbahagia. Berikutnya kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Nah, pemirsa yang berbahagia, berikut yang perlu kita hati-hati di dalam pengucapan huruf sin dan shin, ya, ini kita harus hati-hati, jangan sampai dibalik, ya, dibolak-balik, jangan sampai seperti waja'alnal laila libasya, jangan sampai. Kemudian lagi wabanaina fauqakum sab'an sidada, hati-hati. Maka yang perlu kita tekankan adalah kita coba yang shin. Huruf shin ini dalam makharijul huruf namanya syiddah, ya, atau dalam makharijul huruf atau tafasyi, ya, tafasyi artinya menyebar. Jadi sya, ya, syida, ya. Contoh, wa banaina fawqakum sab'an shidada, itu kan? Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Nah, seperti itu para pemirsa yang berbahagia. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Wa jannatin alfafa. Wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasli kana miqata. Pemirsa yang berbahagia, ini hati-hati pada pengucapan inna yaumal fasli. Maka huruf shad ini adalah siul, ya, jangan sampai fas seperti itu, terus fas seperti itu. Kita coba, ya, kita ulang sekali lagi bacaan kita. Inna yaumal fasli, bukan inna yaumal fas, bukan, ya, kita coba. Inna yaumal fasli kana miqata.
Demikian para pemirsa, kita lanjutkan. Nah, para pemirsa yang berbahagia, sebagai evaluasi, mari kita agar bacaan kita menjadi fasih dan benar, kita ulang bacaan mulai dari ayat 1 sampai yang terakhir tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. 'Anin naba'il 'azim. 'Anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna nawmakum subata. Wa ja'alna nawmakum subata. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian contoh dari bacaan nada SBQ yang kita contohkan pada surat An-Naba ayat 1 sampai selesai tadi, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hanya kita perlu para pemirsa yang berbahagia untuk selalu istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Insya Allah kalau kita istiqomah dalam membaca Al-Quran, lisan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya kami mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian informasi telah kami hadirkan hari ini melalui Sisma News. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Saya Mas Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.